Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, manusia sebagai makhluk sosial pastinya membutuhkan bantuan dari manusia lain untuk kelangsungan hidupnya. Oke, kita membutuhkan tetangga kita untuk hidup bersama, tolong menolong. Oke, di sini apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama merupakan bentuk interaksi paling penting dalam kehidupan manusia, karena dengan kerjasama dapat menyatukan tujuan, sumber daya, dan usaha untuk mewujudkan tujuan secara bersama-sama. Oke. Nah, kerjasama ini berasal dari dua kata, yaitu kerja dan sama, yang artinya bekerja secara bersama-sama. Oke, jadi secara umum ya, kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke, di sini ada unsur-unsur kerjasama. Menurut Pamuji ada 3 unsur. Yang pertama, orang yang melakukan kerjasama. Harus ada orangnya ya kalau mau kerjasama. Terus kedua itu interaksi antar orang yang melakukan kerjasama. Udah pasti ya, dalam kerjasama itu membutuhkan suatu interaksi atau komunikasi juga sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah tujuan yang hendak diwujudkan. Oke, kalau menurut Pamuji itu intinya ada orangnya yang bekerja sama, terus ada interaksinya. Kemudian ketiga itu memiliki tujuan. Kemudian dari sumber lain juga ada unsur-unsur kerjasama. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Pasti ya, kerjasama itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang namanya kerja individu. Terus yang kedua itu adanya suatu aktivitas. Oke. Kemudian memiliki tujuan, dan yang terakhir itu jangka waktu tertentu. Jadi kerjasama itu dilakukan jangka waktu tertentu. Misalnya, Ana dan Ani melakukan kerjasama untuk membangun sebuah proyek. Kemudian mereka melakukan sebuah aktivitas, yaitu berdiskusi, kemudian menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan proyek hotel. Nah, tujuannya apa? Ya, agar terbangunnya hotel itu, agar megah. Jangka waktunya kapan? Dari awal Ana dan Ani berdiskusi sampai terbentuknya hotel tersebut. Nah, itu jangka waktunya. Kalau udah selesai berarti sudah berakhir. Kemudian tujuan kerjasama. Ya, yang pertama mempermudah pekerjaan, khususnya pekerjaan yang sulit dilakukan. Misalnya Ika mengangkat beban seberat 50 kg. Kemudian Ika membutuhkan temannya untuk membantunya, karena kalau Ika sendiri itu nggak kuat mengangkat 50 kg, sehingga mereka membutuhkan teman untuk bekerja sama mengangkat, meringankan
beban 50 kilo tadi. Sehingga mempermudah pekerjaan ya. Kemudian yang kedua, melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Oke, efektif itu lebih berhubungan dengan waktu. Efisien itu biasanya biaya. Jadi tidak perlu mengeluarkan banyak sumber daya ya. Karena di sini potensi yang dilakukan ya oleh pelaku kerjasama itu, individu maupun kelompok itu ya, itu dapat melaksanakan aktivitas secara maksimal karena itu berdua atau berbanyak orang. Yang ketiga, mewujudkan tujuan, baik tujuan individu maupun kolektif. Oke. Yang keempat, menyatukan sumber daya yang ada sehingga saling melengkapi dan meningkatkan daya guna dan hasil guna. Yang terakhir, membangun solidaritas dan solidaritas antar pelaku kerjasama. Solidaritas itu apa sih? Jadi solidaritas itu rasa senasib atau setia kawan. Oke, manfaat kerjasama. Yang pertama, memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Misal, Ana mendapatkan tugas kelompok. Oke, tentunya kalau tugas kelompok itu biasanya tuh dikasih soalnya tuh banyak. Nah terus namanya kan kelompok, lebih dari satu. Mereka harus bekerja sama dalam menyelesaikan tugas itu sehingga pekerjaan kelompok tadi menjadi mudah dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, menghemat sumber daya. Karena ini kan kerjasama dilakukan oleh 2 orang atau lebih, jadi sumber daya yang dikeluarkan juga hemat, kayak misal tenaganya, biayanya, maupun sumber daya yang lainnya. Oke. Misalnya, Ernie ingin membangun sebuah restoran. Dia memerlukan uang sebanyak 50 juta. Oke, kalau sendiri itu kan terlalu banyak ya. Jadinya membutuhkan partner atau mitra kayak gitu ya. Misal bermitra dengan Ika, sehingga Ernie dan Ika saling bermitra untuk membangun sebuah restoran. Oke, di situ udah kelihatan ya, menghemat sumber daya berupa biaya. Kemudian tenaganya juga karena nggak bekerja sendirian. Oke. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Oke, setiap orang itu pasti memiliki keterbatasan masing-masing ya. Kemudian dengan adanya kerjasama itu saling melengkapi keterbatasan masing-masing dan dapat meningkatkan produktivitas kerja dengan tujuan kerja sama yang dapat terwujudkan pastinya. Kemudian yang keempat itu mempererat ikatan sosial. Yang kelima itu memperkuat integrasi sosial. Di sini juga ada bentuk-bentuk kerjasama. Nah di sini hanya ada 5 ya, 5 bentuk. Oke. Yang pertama, oke dilihat ya, tawar menawar.
Apa sih tawar-menawar itu? Tawar-menawar itu bentuk kerjasama melalui kesepakatan pertukaran produk, barang, atau jasa antar kedua belah pihak. Misalnya, Anto memiliki sebuah toko material. Oke. Kemudian, Anti memiliki sebuah proyek pembangunan kos-kosan yang membutuhkan banyak material. Kemudian, dalam pembangunan kos-kosan itu, Anti saling tawar-menawar harga material dengan Anto, sehingga nanti tercapainya sebuah kesepakatan antar kedua belah pihak. Kemudian koalisi. Koalisi itu bentuk kerjasama gabungan dua lembaga atau organisasi dengan tujuan bersama mewujudkan tujuan bersama. Oke, misalnya perusahaan A bergerak di bidang industri tekstil. Kemudian perusahaan B juga bergerak di bidang tekstil namun kecil. Nah, si perusahaan B ingin memperbesar perusahaannya ya. Kemudian saling bekerja sama dengan perusahaan A yang sama-sama memiliki usaha tekstil. Sehingga mereka bagaimana caranya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengembangkan dan membesarkan usaha tekstil tersebut. Kemudian yang ketiga, joint venture. Oke, kerjasama melalui pengerjaan proyek-proyek tertentu dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan perwujudan tujuan. Keempat, kooptasi. Bentuk kerjasama melalui penerimaan dari unsur-unsur yang baru dalam kepemimpinan organisasi dengan tujuan mencegah terjadinya kecurangan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Bentuk yang terakhir yaitu atas dasar kerukunan, di mana kerjasama ini dilakukan berdasarkan kerukunan antar manusia tanpa mengharapkan imbalan atau upah. Oke, biasanya dasar kerukunan ini ada di masyarakat pedesaan. Misalnya ada orang yang ingin membangun rumah. Nah, tetangganya itu saling membantu. Dan tetangganya itu tidak mengharapkan imbalan atau upah. Yang penting orang yang tadi sedang membangun rumah itu bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Kemudian cara membina kerjasama. Oke, menentukan tujuan. Pasti ya, harus memiliki sebuah tujuan. Kenapa? Agar itu dapat dijalankan secara terarah, teratur, dan terukur seperti yang diharapkan. Misal, di desa A ingin mengadakan kebersihan antar dusun. Nah, jadi mereka itu saling bekerja sama mewujudkan desa yang bersih. Tujuannya yaitu bersih ya desanya ya, sehingga masyarakatnya saling bekerja sama dengan tujuan yang tadi ya, berarti menjaga lingkungan untuk kebersihan lingkungan. Kemudian menyiapkan profil.
Oke. Profil itu penting ya. Ketika kalian mau bekerja sama, jadi kalian juga harus menyiapkan profil. Misalnya kalian itu memiliki bakatnya apa, terus bidangnya itu apa, dan nanti akan bekerja sama dengan orang lain yang mungkin berbeda profil dengan kalian, sehingga ketika digabungkan nanti itu dapat meningkatkan efektivitas kerjasama. Kemudian yang ketiga itu membuat kesan positif. Oke, perlu ya kita gunakan kesan positif dimanapun dan kapanpun. Oke, kesan positif ini biasanya itu memudahkan kita untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, dan mewujudkan tujuan yang sama. Kemudian menghargai perbedaan. Jelas ya, menghargai perbedaan itu karena kita tinggal di tempat yang beraneka ragam. Banyak suku, banyak budaya, banyak agama, di mana kita itu harus menghargai perbedaan tersebut dan kita harus mentoleransi juga mereka yang berbeda dengan kita. Kemudian menunjukkan antusias ya, jelas. Semangat dan antusiasme kita itu sangat penting untuk menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan kegiatan apapun dan untuk tujuan kerjasama. Kemudian menawarkan bantuan dan kerjasama. Oke, ketika kita bekerja sama, kita harus saling membantu. Kenapa? Karena pasti ada beberapa pihak atau mungkin bahkan kita itu memiliki kesulitan, sehingga kita atau mereka itu bisa saling menawarkan bantuan. Oke, saling menawarkan bantuan sehingga nanti dapat tercapai tujuan kerjasama ya. Kemudian fokus pada sikap yang harus dihindari dalam kerjasama. Oke, di sini ada 4 sikap. Nah, pertama, sikap eksklusif, di mana sikap yang memandang negatif bentuk-bentuk perbedaan atau keberagaman yang ada. Jadi misal si A itu selalu mengunggulkan apa yang dia punya dan memandang negatif orang lain kayak gitu. Jadi A ini tidak mengenal dan tidak menghormati orang lain karena merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Kemudian sikap primordial, sikap yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik kepercayaan, tradisi, bahasa, ciri fisik, kebiasaan, maupun hal-hal yang ada dalam lingkungan pertama. Misalnya, contoh ya, sikap primordial ini masyarakat pendatang memilih tinggal di tempat tinggal yang mayoritas di lingkungan tersebut itu berasal dari daerah yang sama. Oke. Itu ya contohnya ya. Kemudian ada lagi contohnya nih. Kelompok masyarakat mengunggulkan agamanya itu lebih kayak gitu. Jadi menganggap bahwa agamanya itu lebih baik daripada agama lain. Misalnya ya, itu contoh sikap primordial. Kemudian yang ketiga, sikap mendahulukan kepentingan pribadi dan orang lain. Sikap ini hindari dulu ya, karena ini berpotensi untuk mendorong individu bersifat egois serta melanggar peraturan, hak dan kewajiban orang lain.
Kemudian yang terakhir, sikap fanatik sempit adalah sikap yang memegang teguh paham, baik politik, agama, budaya, atau apapun secara berlebihan, sehingga berpotensi melanggar peraturan yang berlaku. Oke, misal si A itu sangat mengidolakan si B, yang si B itu dia itu selalu melanggar norma, berperilaku tidak baik, dan berpenampilan kurang rapih. Si A ini sangat mengidolakan si B, jadi dia meniru apapun yang dilakukan oleh si B, sehingga hal yang dilakukan oleh A itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungannya. Gak boleh ya. Tugas kelompok. Ikuti ya arahannya. Lakukan aktivitas berikut. Bentuklah kelompok belajar 4-5 orang. Buatlah clipping mengenai arti penting gotong royong dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Sumber clipping dapat diperoleh dari media cetak dan media elektronik. Tuliskan sumber clipping dan berikan keterangan secukupnya. Serahkan kepada guru untuk mendapat penilaian. Oke, itu adalah tugas kelompok ya. Kemudian, oke. 1. Jelaskan pengertian kerjasama menurut kalian. Yang kedua, sebutkan manfaat kerjasama. 3. Mengapa dalam membina kerjasama diperlukan sikap menghargai perbedaan. 4. Apa yang kalian ketahui tentang koalisi? 5. Apa yang kalian ketahui tentang sikap primordialisme? 6. Jelaskan kerjasama yang kalian lakukan di rumah.